Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan beberapa bagian yang masuk pada pokok bahasan analisa teknikal. Nah, kita mengenal ada 5 bagian analisa teknikal. Di antaranya adalah yang pertama adalah tren, yang kedua adalah support dan resisten, yang ketiga adalah indikator, yang keempat adalah chart pattern, yang kelima adalah candlestick pattern. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan support dan resisten. Kita mengenal adanya area support. Jadi support adalah area yang menjadi batas bawah dari pergerakan harga. Harga berhenti bergerak turun, atau kita sering menyebut sebagai lantainya atau dasar. Kemudian titik resisten adalah area yang menjadi batas atas dari pergerakan harga. Harga berhenti bergerak naik, atau sering kita sebut sebagai atap. Nah, maka kejadian seperti ini akan terus berulang sampai bisa menembus salah satunya, baik pada titik support atau area support maupun pada area resisten. Nah, tampak pada gambar di sini ini kita bisa melihat ada beberapa garis resisten seperti ini, kemudian juga ada beberapa garis support yang seperti ini. Nah, kemudian fungsi support dan resisten yang pertama akan memberikan arahan di mana harga sulit ditembus dalam periode tertentu, baik itu ketika harga sedang uptrend maupun sedang downtrend. Yang kedua, kita bisa membeli atau menjual saham di harga yang ideal setelah kita mencermati area support dan area resisten. Ada beberapa jenis metode pada support dan resisten. Yang pertama adalah klasik support resisten, yang kedua adalah dinamik support resisten, yang ketiga angka psikologis, yang keempat Fibonacci, yang kelima adalah gap. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mencermati terkait dengan klasik support resisten dan dinamik support resisten. Nah, ini sama seperti gambar di awal tadi. Jadi support dan resisten itu merupakan sebuah area. Jadi support ini merupakan sebuah area pergerakan harga yang tidak lagi bisa bergerak ke bawah lebih jauh dan dia akan reversal atau balik arah. Sama halnya dengan resisten. Resisten ini adalah sebuah area di mana harga tidak bisa melanjutkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Ini adalah resisten. Kalau kita melihat di sini ada garis resisten, ada garis support, ya, ada support, ada resisten. Nah, kemudian pada pergerakan berikutnya maka garis resisten apabila mampu ditembus untuk melanjutkan uptrendnya, maka dia bisa menjadi garis support. Nah, ini gambar yang tadi kita perbesar lagi. Jadi ini adalah tampilan area support, kemudian ini adalah area resisten, Ini merupakan gambaran analogi bahwa garis support adalah merupakan dasar atau lantai, kemudian resisten merupakan atap, kemudian resisten yang mampu ditembus, kemudian dia akan bergerak terus melanjutkan ke uptrendnya, maka dia akan bisa menjadi garis support. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk mencermati beberapa contoh emiten. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk mencermati garis support dan resistennya. Pada contoh emiten berikut ini, kita akan mencoba untuk mencermati sebuah emiten yaitu SCMA atau Surya Citra Media. Jadi ini merupakan candlestick ataupun chart, ya, grafik dari sebuah emiten SCMA. Kita melihat
posisi saat ini setelah mengalami downtrend sekian bulan, kemudian mengalami reversal atau balik arah untuk uptrend. Nah, sekarang kita akan mencari secara view selama periode atau rank 1 tahun. Kita akan melihat selama 1 tahun kira-kira apakah ada titik-titik support maupun titik-titik resisten yang terdekat pada periode 1 tahun tersebut. Nah, kita melihat pada gambar grafik di sini ini, pada gambar chart SMA ini, maka ada beberapa titik resisten. Kalau kita lihat di sini, nah ini merupakan titik resisten di sini ini. Kemudian juga muncul di sini yang terdekat. Kemudian di tiap-tiap titik yang ada ini, nah kemudian selain titik-titik resisten, kita juga bisa menentukan titik-titik support. Kalau ini kita lihat pada rank 1 tahun, maka kita bisa menandai di sini. Ini merupakan titik supportnya. Nah, kemudian kita bisa melakukan, kita berikan garis resisten dan garis supportnya. Seperti ini merupakan resisten yang paling tinggi. Kemudian kita juga bisa menggaris pada yang kedua. Ini merupakan resisten yang paling tinggi juga, yang kedua. Kemudian di sini ada juga resisten di sini. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan untuk mengetahui atau membuat garis support. Ini garis support di sini ini. Ini garis support. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencermati dari beberapa garis yang ada ini dan fungsinya apa kira-kira dari garis support dan resisten yang ada ini. Nah, contoh sekarang kita akan coba untuk kita kecilkan pada rank 6 bulan. Nah, kalau kita akan melakukan pembelian, maka tentu kita harus mengamati kira-kira garis support dan resisten yang terdekatnya ada di mana. Nah, kalau kita melihat pada posisi yang ada di sini ini, pada saat dia ada di area di sini, kita bisa melihat di sebelah kiri ini adakah garis resisten. Kalau garis resisten yang ada itu, kemudian kita bisa menunggu apakah kira-kira akan melanjutkan pada uptrendnya ataukah dia akan mental kembali ke bawah atau mental mengarah kembali ke arah yang berlawanan. Nah, kita lihat di sini ini pada saat ini ini kita melihat di sini ada di area di sini ini setelah mengalami kenaikan beberapa hari. Nah, di sini semacam ada perlawanan sehingga dia akan berat untuk menembus dari garis di sini ini karena di sini ada garis resisten pada periode sebelumnya. Nah, kalau seandainya pada area di sini ini mampu untuk ditembus, maka dia akan melanjutkan ke arah
yang berikutnya atau disebut dengan pullback. Nah, pullback itu bisa pullback ke atas, bisa pullback ke bawah. Artinya ketika dia menembus resisten, maka dia akan pullback untuk melanjutkan uptrendnya, dan kalau dia pada arah ke bawah, dia akan pullback untuk terus melanjutkan downtrendnya atau pada area pada area bearish. Nah, kalau kita melihat pada chart yang ada di SMA ini tentu juga ketika dia mengalami downtrend, dia terus akan menembus garis-garis support yang ada ini. Jadi garis-garis yang ada ini tentu akan dipakai untuk mengkonfirmasi apakah kira-kira pergerakan dari emiten itu akan reversal atau berbalik arah, ataukah dia akan melanjutkan pada posisi selanjutnya. Kalau pada saat seperti ini, maka dia akan melanjutkan pada posisi downtrend. Nah, artinya ini adalah momentum yang harus kita cermati sebelum kita membeli ataukah kita akan menjual saham kita. Pada titik di sini ini kita melihat di sini ada resisten di sini, kemudian di sini kita pada saat di sini ini tentunya kita juga harus memperhatikan apakah ini akan bisa ditembus atau tidak. Nah, ternyata dengan volume yang cukup besar, dengan pembelian yang cukup besar, maka dia terus bisa menembus menuju ke area uptrend selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk melihat pada emiten yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke SS. Jadi di sini ini ada PT Ice Hardware Indonesia. Nah, kita melihat pada beberapa hari terakhir, pada emiten ini dia akan melampaui garis resisten atau tidak. Nah, kita bisa melihat di sini untuk garis resistennya. Ini adalah garis resisten yang terdekat yang ada pada emiten tersebut. Nah, kita melihat di sini, ini ketika dia akan melanjutkan uptrendnya, di sini ada volatilitas yang rendah, sehingga dia agak berat untuk melanjutkan. Nah, artinya fungsi dari garis support dan resisten atau garis resisten seperti ini, kalau dia akan uptrend, dia akan melanjutkan ke pergerakan yang lebih tinggi, sementara kita melihat pada posisi garis resisten yang ada di periode sebelumnya. Nah, tetapi kalau dia ketika sedang downtrend atau sedang bearish mengarah ke bawah, kita lihat pada area-area support yang ada, apakah akan mampu untuk ditembus atau tidak. Nah, pada emiten ini kita bisa juga menggaris pada area support. Nah, ini area support yang ada. Oke, di sini. Jadi pada area support seperti ini kita melihat ketika dia akan kita lihat pada garis trend yang ada, ketika dia turun ke bawah, nah seperti ini dia akan memental kembali ke atas. Nah, selanjutnya ketika dia juga dari sini ke sini ya, turun seperti ini. Nah, sementara dia akan masuk ke garis support yang ada, kemudian dia mental lagi ke atas seperti ini. Nah, kita lihat dari sini, dari atas, kemudian dia turun lagi ke bawah, dan ternyata dia mampu untuk menembus
garis support yang ada. Nah, kemudian dilanjutkan terus sampai ke bawah, sampai akhirnya dia mental kembali ke atas atau reversal atau berbalik arah menuju uptrendnya. Nah, jadi mungkin seperti itu terkait dengan fungsi support dan resisten. Ini sebagai upaya basic kita yang sangat dasar. Apabila kita akan membeli atau menjual saham, tentu kita harus memperhatikan area-area support dan area-area resisten yang ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.